Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Uyun, NIM 19.032.11.00028 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan poster saya yang berjudul Pemetaan Struktur Pasar Output dan Pasar Input untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro 2 dengan dosen pengampu Ibu Elis Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan pasar output. Ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga. Berarti, suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi antara keseluruhan produsen dan konsumen. Kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Langkah ini dapat dengan mudah karena apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan industri, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya. Ketiga, menghasilkan barang serupa. Tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan lain dengan produksi perusahaan lainnya. Barang yang dihasilkan oleh produsen merupakan pengganti sempurna kepada barang yang dihasilkan produsen lain. Terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat ini yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah relatif kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Akibatnya, produksi setiap perusahaan adalah sangat sedikit dibandingkan jumlah produksi dalam industri. Kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Masing-masing pembeli tersebut mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan di pasar. Mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Grafik keseimbangan dengan keuntungan maksimal pada PPS. Syaratnya, kurva AR sama dengan MR sejajar dengan sumbu 0 Q. Kurva AC selalu berada di bawah kurva AR dan MR. Kurva MC selalu memotong kurva AC minimum. Penjelasan tentang kurva. Yang pertama, kurva terbentuk pada saat kurva MC memotong kurva MR yaitu setinggi 0 P1. Besarnya penerimaan total atau TR sama dengan 0 P1 AQ1. Besarnya biaya total atau TC sama dengan 0 P2 BQ1. Keuntungan maksimum sebesar P1 P2 AB. Selanjutnya ada pasar monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan tidak monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu, dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Keuntungan perusahaan monopoli tidak akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain memasuki industri tersebut. Adanya hambatan kemasukan yang sangat tangguh menghindarkan berlakunya keadaan yang seperti itu. Ada beberapa bentuk hambatan kemasukan ke dalam pasar monopoli. Ada yang bersifat legal, yaitu dibatasi oleh undang-undang. Ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Dan ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar. Keempat, ada mempengaruhi penentuan harga.
oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar. Maka penentuan harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu, perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga. Dengan mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan, perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya. Selanjutnya, promosi iklan kurang diperlukan. Pembeli yang memerlukan barang yang diproduksinya terpaksa membeli daripadanya. Walaupun bagaimana, perusahaan monopoli sering membuat iklan. Iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Selanjutnya, penjelasan tentang kurva pasar monopoli. Pada gambar kurva keuntungan maksimum pasar monopoli adalah 1. Harga pembentuk saat kurva MC memotong kurva MR. 2. Harga pasar strategi OP1. 3. Kurva MC selalu memotong kurva AC pada titik yang terendah. 4. Besarnya penerimaan total atau TR sama dengan OP1 CQ1. Besarnya biaya total atau TC sama dengan OP2 BQ1. 6. Keuntungan maksimum sebesar P1 P2 BC. Selanjutnya ada pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Apabila di dalam pasar sudah terdapat beberapa puluh perusahaan, maka pasar persaingan monopolistik sudah mungkin wujud. Yang penting, tidak satu pun dari perusahaan-perusahaan tersebut ukuran atau besarnya jauh melebihi dari perusahaan-perusahaan lainnya. Perusahaan dalam pasar monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama besarnya. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Produksi dalam pasar persaingan monopolistik berbeda coraknya, dan secara fisik mudah dibedakan di antara produksi sesuatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Di samping perbedaan dalam bentuk fisik barang tersebut, terdapat pula perbedaan-perbedaan dalam pengemasannya, perbedaan dalam bentuk jasa perusahaan setelah penjualan, dan perbedaan dalam cara membayar barang yang dibeli. Sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan ini, barang yang diproduksikan oleh perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik bukanlah barang yang bersifat pengganti sempurna kepada barang yang diproduksikan perusahaan lain. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Kekuasaan mempengaruhi harga oleh perusahaan monopolistik bersumber dari sifat barang yang dihasilkannya, yaitu yang bersifat berbeda corak. Perbedaan ini menyebabkan para pembeli bersifat memilih, yaitu lebih menyukai barang dari sesuatu perusahaan tertentu dan kurang menyukai barang yang dihasilkan perusahaan lainnya. Maka apabila suatu perusahaan menaikkan harga barangnya, ia masih dapat menarik pembeli walaupun jumlah pembelinya tidak sebanyak seperti sebelum kenaikan harga. Sebaliknya, apabila perusahaan menurunkan harga, tidaklah mudah untuk menjual semua barang yang diproduksikannya. Yang keempat, kemasukan ke dalam industri relatif mudah. Hambatan yang dihadapi tidaklah seberat seperti di dalam oligopoli dan monopoli, tetapi kemasukan tidaklah semudah seperti dalam pasar persaingan sempurna. Beberapa faktor menyebabkan hal ini. Yang pertama ialah karena modal yang diperlukan adalah relatif besar kalau dibandingkan dengan mendirikan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua ialah karena perusahaan itu harus menghasilkan barang yang berbeda coraknya dengan yang sudah tersedia di pasar dan mempromosikan barang tersebut untuk memperoleh langganan. Maka perusahaan baru pada dasarnya harus berusaha memproduksikan barang yang lebih menarik dari yang sudah ada di pasar dan harus dapat meyakinkan konsumen akan kebaikan mutu barang tersebut. Yang terakhir, persaingan mempromosi penjualan sangat aktif. Suatu perusahaan mungkin menjual barangnya dengan harga relatif tinggi, tetapi masih dapat menarik banyak langganan. Sebaliknya, suatu perusahaan lain mungkin harganya barangnya rendah, tetapi tidak banyak menarik langganan. Keadaan seperti ini disebabkan oleh sifat barang yang mereka hasilkan, yaitu barang yang bersifat berbeda corak. Ini menimbulkan daya tarik yang berbeda kepada para pembeli. Maka untuk mempengaruhi cita rasa pembeli, para pengusaha melakukan persaingan bukan harga. Selanjutnya penjelasan kurva monopolistik.
P1 sama dengan biaya total rata-rata, yang berarti bahwa perusahaan harga memperoleh untung normal. Corak kegiatan perusahaan dalam persaingan monopolistik ketika mendapat keuntungan normal berbeda dengan corak kegiatan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna yang juga memperoleh untung yang normal. 1. Harga dan biaya produksi di pasar persaingan monopolistik lebih tinggi. 2. Kegiatan memproduksi di pasar persaingan monopolistik belum mencapai tingkat yang optimal. Selanjutnya ada pasar oligopoli, yaitu pasar yang terdiri dari hanya beberapa produsen saja. Ciri-ciri pasar oligopoli: 1. Menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Ada kalanya perusahaan dalam pasar oligopoli menghasilkan barang standar. Industri dalam pasar oligopoli yang demikian sifatnya banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah seperti produsen bensin, industri baja, dan aluminium, dan industri bahan baku seperti industri semen dan bahan bangunan. Di samping itu, banyak pula pasar oligopoli yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang berbeda corak. 2. Kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Tanpa adanya kerjasama, kekuasaan menentukan harga menjadi lebih terbatas. Apabila suatu perusahaan menurunkan harga dalam waktu yang sangat singkat, ia akan menarik banyak pembeli. Perusahaan yang kehilangan pembeli akan melakukan tindakan balasan dengan mengurangi harga yang lebih besar, sehingga akhirnya perusahaan yang mula-mula menurunkan harga kehilangan langganan. Tetapi, kalau perusahaan dalam pasar oligopoli bekerja sama dalam menentukan harga, maka harga dapat distabilkan pada tingkat yang mereka kehendaki. 3. Pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Iklan secara terus-menerus sangat diperlukan oleh perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pengeluaran untuk iklan biasanya besar sekali untuk perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Kegiatan promosi secara iklan yang sangat aktif tersebut adalah untuk dua tujuan, yaitu menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang standar mempunyai pengeluaran untuk iklan yang lebih sedikit. Selanjutnya, penjelasan tentang kurva keseimbangan perusahaan dalam oligopoli. Pemaksimuman keuntungan yang dinyatakan di atas tidak akan mengalami perubahan. Dengan demikian, selama kurva biaya marginal memotong MR di antara A1 dan A2, harga dan jumlah produksi perusahaan tidak akan mengalami perubahan. Berdasarkan kepada analisis di atas, dapatlah disimpulkan bahwa dalam pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan tidak melakukan persepakatan di antara mereka, tingkat harga adalah bersifat rigid, yaitu bersifat sukar mengalami perubahan. Ia cenderung untuk tetap berada pada tingkat harga yang telah ditetapkan pada permulaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasar input. Di pasar input ada pasar permintaan tenaga kerja, pasar persaingan input tenaga kerja. Faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan jumlah pemakaian tenaga kerja ada 3, yaitu 1. Tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena menambah penggunaan tenaga kerja. 2. Tambahan penerimaan dari pemakaian tenaga kerja. 3. Pada saat perusahaan melakukan kegiatan produksi berlaku kaidah teori produksi, yaitu hukum law of diminishing return. Faktor-faktor yang menggeser kurva permintaan tenaga kerja. Yang pertama, perubahan produksi dan secara agregat diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, perubahan proses produksi dan kemajuan teknologi. Yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, jumlah perusahaan di pasar. Yang kelima, peraturan pemerintah seperti penggunaan tenaga kerja lokal. Selanjutnya, penawaran input tenaga kerja. Penawaran input tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar pada berbagai tingkat upah. Karakteristiknya ada 4, yaitu pada penawaran tenaga kerja harus dibedakan antara jumlah input yang tersedia dengan jumlah yang ditawarkan pasar tenaga kerja. 2. Bentuk kurva penawaran tergantung pada pasar yang dihadapi. 3. Jumlah penawaran tenaga kerja untuk industri secara keseluruhan berbentuk vertikal. 4. Jumlah tenaga kerja untuk perusahaan tertentu memiliki slope positif. Penjelasan tentang kurva
Penawaran input tenaga kerja. Jika seluruh perusahaan menghadapi penawaran tenaga kerja, maka berbentuk vertikal. Penawaran tenaga kerja tidak dapat berubah secara cepat karena untuk menambah ketersediaan tenaga kerja memerlukan waktu yang lama. Jika terjadi kenaikan upah, maka tidak akan menggeser kurva penawaran dalam jangka pendek.